Kantong kulit yang lama dan yang baru. Matius 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ini merupakan suatu pasal yang sangat penting di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Kita dapat melihat ini dari fakta bahwa pasal ini diulang-ulang lagi di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Mari kita perhatikan ayat ini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Berpuasa berguna untuk mendisiplinkan diri dan untuk melawan dosa di dalam kehidupan kita. Berpuasa itu sangat berguna, tetapi tidak pada waktu Yesus sedang bersekutu dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi waktunya akan datang mempelai itu," yaitu Yesus sendiri, "diambil dari mereka," yaitu murid-muridnya, "dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, waktunya akan datang apabila Tuhan Yesus tidak lagi bersama mereka secara jasmani, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Kain yang baru belum pernah susut, karena itu apabila ditambalkan pada baju yang lama, mengoyakkan yang lama. Begitu pula, kita tidak menuangkan anggur baru ke dalam kantong yang lama. Karena anggur yang baru memiliki ragi dan berkembang. Kita harus menyimpan anggur yang baru ke dalam kantong yang baru, karena kantong yang baru masih segar dan lembut dan masih dapat berkembang. Pada waktu itu, mereka tidak menggunakan botol. Mereka menggunakan kulit binatang untuk menyimpan air dan anggur. Karena itu, apabila anggur yang baru yang masih berkembang tak kalah meragi diisikan ke dalam kantong kulit yang baru, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika kita menyimpan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, yang telah menjadi keras dan tidak lagi fleksibel, apabila anggur yang baru itu mengembang, ia akan menghancurkan kantong kulit itu. Kita mungkin bertanya, mengapa pada satu sisi Tuhan Yesus berbicara tentang mempelai, dan pada sisi berikutnya ia berbicara tentang kain dan anggur? Apa hubungannya satu dan yang lain? Tuhan Yesus menggunakan bahasa kiasan, tetapi apa hubungannya di antara keduanya? Sebagaimana kita tahu, dua hal yang harus ada dalam upacara perkawinan adalah baju baru dan anggur baru. Kita tidak mengharapkan mempelai laki-laki atau mempelai perempuan datang ke perkawinan dengan pakaian lama yang ditambal di sana-sini.
Pada setiap perkawinan pasti ada anggur yang mengungkapkan rasa sukacita. Kita pasti masih ingat pada upacara perkawinan yang pertama kali dihadiri oleh Tuhan Yesus di Kana. Mereka kekurangan anggur dan Tuhan Yesus menyediakan anggur baru untuk mereka. Ia mengubah air menjadi anggur. Tetapi pelajaran apa yang dapat ditarik dari peristiwa air berubah menjadi anggur ini? Memang benar, tujuannya untuk menyediakan anggur bagi orang-orang itu. Tetapi lebih penting adalah pelajaran bahwa Tuhan Yesuslah yang mengubahnya. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan selalu disebutkan tentang anggur baru. Mengapa anggur baru? Dan mengapa baju baru? Ini bicara tentang kuasa. Itulah intinya. Proses meragi digunakan untuk menunjukkan kepada kita kuasa Injil, yaitu kuasa untuk mengubahkan sesuatu. Kain yang lama menunjuk kepada apa? Rasul Paulus berkata di Efesus pasal 4 ayat 22 dan beberapa tempat yang lain bahwa kita harus menanggalkan pakaian yang lama yang melambangkan kehidupan yang lama dan mengenakan yang baru, yaitu mengenakan Kristus. Dengan kata lain, menjadi seorang Kristen bukan berarti menambahkan beberapa cerita Injil kepada manusia lama. Bukan berarti menambahkan sedikit iman kepada karakter dan sifat kita yang lama. Menjadi seorang Kristen berarti suatu perubahan yang menyeluruh di mana kita menanggalkan yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Justru itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Menjadi orang Kristen berarti menjadi suatu ciptaan baru. Menjadi seorang Kristen bukan menambahkan sedikit agama kepada manusia lama, tetapi menjadi manusia yang baru. Melalui manusia baru inilah kemuliaan dan kuasa Tuhan diperlihatkan. Saudara-saudara, yang mana yang lebih menakjubkan? Mengubah air menjadi anggur atau mengubah seorang berdosa menjadi orang kudus? Kedua-duanya mengherankan, tetapi menurut saya, mengubah seorang berdosa menjadi seorang yang kudus jauh lebih berarti. Perubahan air menjadi anggur dimaksudkan untuk mengacu kepada perkara yang jauh lebih berarti dan lebih penting itu, yaitu perubahan seluruh karakter dan kehidupan kita. Kita telah mengalami kuasa Allah yang mengubah kehidupan kita. Kita sedang dalam perjalanan untuk mengenal Dia lebih baik lagi. Menjadi seorang Kristen tidak berarti menambahkan sedikit agama ke dalam kehidupan kita. Barangkali kita berkata, kehidupanku tidak sempurna. Aku merasa sedikit kosong. Ada satu lubang kecil di sini dan lubang kecil di sana. Karena itu aku akan mengambil sedikit kekristenan dan menambahkan lubang-lubang itu. Tuhan Yesus berkata, jangan lakukan itu. Jika kamu melakukan itu, kamu akan bertambah buruk pada akhirnya. Kamu akan bertambah terpuruk. Keadaan kamu yang terakhir akan lebih buruk dari keadaan yang semula. Ada orang-orang yang sesudah mendengar Injil, memilih apa yang mereka suka dan menolak apa yang mereka tidak suka. Mereka mengambil secarik Injil yang mereka sukai dan mereka berkata, saya suka yang ini, tetapi tidak suka bagian tentang komitmen total itu. Saya tidak suka yang itu. Sedikit agama itu baik untuk saya, tetapi jangan terlalu banyak. Jika saya terlalu beragama, saya akan menjadi orang yang fanatik, dan saya tidak mau menjadi orang yang fanatik. Itulah alasannya mengapa gereja dipenuhi dengan para pengemis. Jika kita melihat seseorang memakai pakaian yang ditambal di sana-sini, apa yang kita pikirkan? Seorang pengemis, bukan?
Itulah alasannya mengapa gereja dipenuhi dengan para pengemis rohani. Mereka itu orang-orang yang datang ke gereja dan berkata, "Bagian ini aku suka, aku akan menerima yang ini. Bagian yang lain tidak terlalu keras untuk saya. Saya tidak dapat menerimanya. Saya cukup menambal yang ini saja." Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang sejati, janganlah hanya mengutip atau memilih bagian-bagian Injil yang sesuai dengan selera kita. Banyak orang pergi ke gereja yang suka mengutip dan memilih apa yang ingin mereka dengar, dan dalam masa 2 atau 3 tahun berikutnya mereka menjadi bingung dan tercabik-cabik secara rohani. Kita harus memilih antara mengenakan seluruh pakaian keselamatan itu atau tidak mengenakannya sama sekali. Alasannya adalah karena terdapat kuasa Injil di dalamnya. Bahkan secari kain kecil yang kita keluarkan mempunyai kuasa. Kuasa itu cukup untuk membinasakan dan membuat manusia lama kita sengsara. Injil sangat berkuasa, dan sebaiknya kita jangan bermain-main dengannya. Sekalipun kita mengambil sedikit darinya dan berkata, "Sedikit ini tidak akan menyakiti saya. Jika saya mengambil terlalu banyak, saya akan menjadi orang yang fanatik. Saya akan mengambil secari kain yang kecil, dan ini mungkin tidak akan menyakiti saya." Saya ingin mengatakan, Injil itu sangat besar kuasanya. Secarik yang kecil itu menyebabkan kita merasa tidak nyaman. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak bisa menerima keselamatan yang aku berikan sedikit demi sedikit. Entah kamu menerima semuanya, atau jangan mengambil sama sekali." Prinsip yang sama berlaku untuk kantong kulit itu. Ada banyak ayat-ayat dalam Perjanjian Lama mengenai pakaian yang melambangkan kehidupan manusia. Saudara bisa baca dalam Yesaya pasal 50 ayat 9, 51 ayat 8, 61 ayat 10, dan Mazmur pasal 102 ayat 26. Dalam ayat-ayat ini, pakaian mewakili kehidupan manusia. Dari ayat-ayat ini, saya ingin menunjukkan bahwa seringkali apabila kita mempelajari pengajaran Tuhan dan tidak mengertinya, itu karena kita tidak mengerti Perjanjian Lama. Kita tidak mengerti apa yang diwakili oleh pakaian dan kantong kulit, dan jika kita ingin mengerti, maka bacalah Perjanjian Lama, dan di sana kita akan menemukan penjelasannya. Di dalam Ayub pasal 32 ayat 19, kita mendapati bahwa hati manusia itu digambarkan seperti kantong kulit. "Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup." Di Mazmur pasal 119 ayat 83, pemazmur menggambarkan dirinya seperti kirbat yang diasapi. Dan di Yeremia pasal 13 ayat 12, penduduk Yerusalem dibandingkan dengan kantong kulit. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengambil anggur Injil dan diisikan ke dalam kehidupan kita yang lama, karena anggur baru itu penuh kuasa. Apabila ia mengembang, ia akan meletupkan seluruh kehidupan yang lama. Injil akan mengoyak habis kehidupan kita yang lama. Kehidupan yang lama dan Injil tidak dapat berjalan bersama-sama. Dengan kata lain, kita tidak dapat hidup di dalam dosa dan masih percaya pada Injil. Tidak akan berhasil. Kita tidak dapat menjalankan suatu kehidupan yang mementingkan diri sendiri, yang sombong, yang egois, dan masih berharap untuk percaya kepada Injil. Karena mereka itu tidak sepaham. Hanya apabila kita siap untuk berkata, "Tuhan, ubahlah aku sepenuhnya. Aku akan menanggalkan dosa-dosaku. Aku akan menanggalkan kehidupanku yang lama." Hanya sesudah itu, kita dapat menerima anggur baru Injil. Dalam dunia ini tidak akan menjadi lebih baik sebelum dosa disingkirkan. Tetapi dosa itu begitu berkuasa. Bagaimana mungkin kita dapat melawan dosa?
Kita semua adalah hamba-hamba dosa. Itulah sebabnya, mengapa akan selalu ada peperangan di dunia ini selama masih ada manusia. Itulah alasan mengapa setiap hari ada perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Hal-hal ini akan terjadi terus selama masih ada manusia di dunia ini. Dan hanya setelah manusia diselamatkan dari dosa dan menjadi manusia baru oleh kuasa Allah, barulah akan ada perubahan. Sebab hanya kuasa Allah yang dapat mengubah kejahatan di dalam diri manusia. Saudara-saudara, inilah sukacita karena pakaian baru itu. Itu pakaian keselamatan yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita, karena memang kita tidak mampu membelinya sendiri. Ia memberikan secara cuma-cuma anggur baru, lalu kita mengalami apa itu sukacita sejati. Tuhan memberkati kita. Amin.